ya narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. dan Dr. Windu Purnomo dari Universitas Airlangga. Silahkan Pak Windu, monggo. Ya. Oke. Terima kasih Bu Ati yang luar biasa pagi ini dan juga Bu Widya. Ya, presentasinya tadi sangat luar biasa. Jadi ini cuma gini Bu Ati, ini saya kok enggak berhasil enggak berhasil men-share ya. Bisa enggak dibantu? Oh, dibantu host ya. Ya, boleh. Ya. Terima kasih Mbak Erni, mohon maaf. Nah, ini sudah ya. Sudah ya Pak Dokter ya. Nah, nanti di slideshow ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada semua peserta webinar pagi hari ini, webinar Guru Belajar. Jadi saya akan melakukan berbagi tentang judul yang dimintakan kepada saya, yaitu pelindungan keamanan dan keselamatan anak usia dini di masa pandemi, tantangan dan solusi. Nah, jadi tentu saya sebagai saya sehari-hari sebagai dosen ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, ini tentu ya bicara tentang epidemiologi dan sebagainya ya. Jadi kita pertama kali sebelum bicara tentang bagaimana kita melindungi anak usia dini, kita akan melihat dulu bagaimana kondisi epidemiologi dari Indonesia secara umum dan mungkin beberapa provinsi yang saya ketahui statusnya. Monggo, next. Ini kriteria WHO dan Bappenas. Next. Ya, nah jadi kita ketika akan memasuki masa transisi ke kehidupan normal dengan adaptasi kebiasaan baru, itu tentu harus siap ya. Jadi yang siap bukan hanya kita sendiri, tetapi kondisi wilayah kita siap enggak untuk kita masuki masuk ke kehidupan normal. Jadi kehidupan normal itu artinya kehidupan seperti sebelum masa pandemi dulu ya, bersekolah ya, kalau kita punya anak-anak anak usia dini apakah sudah bisa sekolah kembali ya, kemudian berekreasi ya ke tempat-tempat wisata atau ke mall ya dan sebagainya ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai kehidupan normal, tetapi dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, sekarang wilayah kita sudah siap enggak? Gitu ya, sudah siap tidak? Jadi kalau wilayah kita sudah siap ya, artinya sudah terkendali dalam hal COVID-19-nya, COVID-19-nya ini, maka tentu kita bisa memasuki itu, kita bisa memasuki masa itu, tetapi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan barunya apa? Yang disampaikan tadi oleh Mbak Widya tadi, yaitu bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya, tadi masker, pakai masker, ya, termasuk anak-anak kita harus pakai masker, ya. Kalau situasi virus masih ada dan virus kelihatannya akan masih ada di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, ya. Pakai masker, jaga jarak yang aman, ya, dan kemudian apa tadi, cuci tangan sebelum memegang wajah, ya, dengan memakai sabun dan air mengalir, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana dengan kesiapan wilayah? Nah, kesiapan wilayah, jadi artinya kita tidak bisa hanya kita saja yang siap, tetapi wilayah nggak siap. Nanti kita bisa ketularan, ya. Nah, jadi pertama yang harus dipenuhi oleh wilayah itu agar masyarakatnya bisa masuk ke kehidupan normal dengan adaptasi kebiasaan baru itu adalah epidemi harus terkendali dulu. Terkendali itu artinya betul-betul penularan itu sudah sangat rendah, bahkan mungkin mendekati nol gitu ya. Jadi itu ada ukurannya, yaitu yang kita sebut sebagai ukuran tingkat penularan, tingkat transmisi, yaitu ada ukuran namanya RT nanti. Ya, kemudian sistem kesehatannya sudah disiapkan enggak? Rumah sakit sudah disiapkan enggak? Kemudian surveillance kesehatan masyarakat, surveillance itu artinya
monitoring terus-menerus ya kesehatan masyarakat menyangkut keberadaan COVID-19 ini ya dengan cara melakukan pemeriksaan ya testing ya itu yang kita sudah kenal tuh namanya swab test ya kemudian tracing itu pelacakan ke orang-orang yang berdekatan yang pernah dekat dengan orang yang positif ya kemudian melakukan perawatan ya dan isolasi. Nah jadi itu nah sekarang next terus lanjut. Oke, nah ini ukuran utamanya, saya tidak membaca yang lain-lain ya, saya hanya baca ukuran utamanya. Jadi ukuran utama untuk mengatakan bahwa COVID-19 itu sudah terkendali di suatu wilayah, itu ada yang namanya angka reproduksi efektif, itu menunjukkan tingkat penularan. Dan tingkat penularan itu bisa di atas 1, jadi dulu ketika di awal pandemi, RT itu nilainya di atas 1 ya. Jadi di Indonesia ini 4 waktu itu, di awal itu 4 itu artinya setiap orang yang positif bisa nulari 4 orang yang lain. Nanti orang-orang yang tertular itu juga akan menulari 4 orang yang lain masing-masing ya. Jadi banyak banget gitu ya, 1 orang menulari 4, nanti masing-masing menulari 4 lagi dan seterusnya. Nah sekarang sudah menurun ya, tetapi apakah sudah sampai di bawah 1? Karena harus di bawah 1 RT itu ya, harus RT itu di bawah 1 dan sudah konsisten selama 14 hari berturut-turut. Nah itu nanti harus terpenuhi dulu. Jadi nanti kita harus tanya dulu ke daerah kita ya, kalau kita akan membawa jalan-jalan anak-anak itu ya harus tanya dulu daerah kita ini betulkah terkendali, RT-nya sudah seberapa gitu. Nah itu bisa tanya ke gugus tugas pusat ya atau gugus tugas daerah ya, setiap daerah ada gugus tugasnya. Nah biasanya diumumkan itu ya. Nah, lanjut. Oke. Nah, sekarang situasi epidemiologinya lanjut. Nah, jadi ini sampai 12 Juli ya, tadi yang disampaikan Bu Ati itu yang terbaru, malah ini yang 12 Juli. Ya, kemarin dulu gitu ya. Nah, jadi situasinya begini, jadi sampai tanggal 12 Juli itu 75.699 itu ya. Jadi tinggi ya, dengan kematian 3.606 ya, dan yang sembuh 35.000, dan sembuh itu tinggal nunggu saja sebetulnya, kalau perawatannya selesai nanti dia sembuh. Yang penting kematiannya tidak boleh besar. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah ini ya. Jadi ini di apa namanya kasus kumulatif yang ada di Indonesia ya sampai tanggal itu tanggal sekian Juli itu ya, itu kan 75.699 ya. Itu. Nah, prediksinya ini saya memprediksi sampai tanggal 31 Agustus itu bisa sampai 184 itu. Prediksi itu ramalannya ya. Jadi yang ungu itu, yang di sebelah kanan itu. Jadi nanti sampai 31 Agustus kalau kita tidak melakukan pengendalian dengan sangat ketat, itu bisa jadi segitu ya. Jadi sebulan setengah lagi itu akan bisa 184.982. Jadi lebih dari 2 kali lipat hari ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Ini kalau kita tidak mengendalikan ya bisa jadi segitu dalam 1,5 bulan. Tetapi kalau kita mengendalikan hari ini ya itu akan lebih rendah dari itu ya. Jadi kita yang berharap prediksi ini tidak terjadi. Ya, terus ya. Nah, ini untuk kasus barunya. Ini sampai kemarin per hari sampai tanggal 12-an itu 12 Juli per hari sehari itu ketemu 1.681. Dan kalau kita tidak mengendalikan dengan baik, maka akhir Agustus ya itu per hari 2.929. Nah, gitu ya. Nah, tentu itu kita berharap tidak terjadi. Ya. Terus lanjut. Nah, ini yang hijau itu adalah angka kumulatif yang diumumkan ya sampai hari tanggal 12 Juli yaitu 75.000 tadi ya, dengan kematian sebanyak 4,8%. Jadi artinya setiap 100 orang yang positif tertular
yang meninggal ada sebanyak hampir 5 orang ya, hampir 5 orang. Dan itu mirip dengan hampir mirip dengan angka global, angka dunia ya, hampir-hampir seperti itu juga. Oke. Terus lanjut. Ya, jadi ini adalah attack rate ya. Attack rate itu artinya angka serangan. Angka serangan itu menunjukkan besarnya risiko penduduk di suatu wilayah untuk tertular COVID-19. Nah, ini kita lihat ya. Jadi 10 besarnya itu ya. DKI ya, DKI. Jadi nanti Ibu Bapak Ibu sekalian supaya melihat di daerahnya masing-masing seberapa ya. DKI paling tinggi ya, angkanya 132,6. Jadi per 100.000. Jadi artinya risikonya paling besar, risiko penduduknya untuk tertular paling besar. Diikuti Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan Selatan 94,5 ya, kemudian Maluku Utara ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua, Bali, Maluku, Kalimantan Tengah, Jawa Timur nomor 10. Meskipun Jawa Timur itu jumlah kasusnya tertinggi saat ini ya, dia dari semua provinsi menyalip DKI, tetapi dalam hal risiko penduduknya untuk tertular dia nomor 10, bukan yang tertinggi gitu. Ya, malah yang saya sebut tadi itu lebih tinggi daripada Jawa Timur. Ya, lebih berbahaya daripada Jawa Timur sebetulnya ya. Jadi yang 9 di atas itu. Nah, lainnya itu bisa dilihat di sini seberapa besar risiko penduduk untuk terkena COVID. Ya, paling rendah adalah Aceh di sana, ya. Baik, lanjut. Lanjut. Ya, nah ini angka kematian ya, yang kita sebut sebagai case fatality rate. Ya, Indonesia itu 4,8% tadi. Ya, global angka dunia hampir mirip, lebih kecil sedikit, yaitu 4,4%. Ya, Jawa Timur gede. Nah, setiap provinsi beda-beda gitu. Ya, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, Jawa Timur termasuk angka kematiannya tinggi, 7,4%. Ya, jadi risiko untuk meninggal bagi mereka yang positif itu 7,4. Ya, jadi 7 orang dari 100 orang gitu ya. Kesembuhannya di sebelah, CRR itu kesembuhan ya, jadi case recovery rate. Ya, jadi angka kesembuhan ya rata-rata hampir sama lah ya. Jawa Timur masih 39,7%. Ya. Tapi itu nanti akan ditunggu kalau perawatannya selesai sembuh ya. Pokoknya yang penting kematiannya tidak boleh besar. Jadi Jawa Timur harus mengejar ya untuk menurunkan angka kematian. Ya. Nah, baik, terus lanjut. Nah, ini kita lihat ya. Ini kita lihat di Indonesia yang hijau itu yang tidak terdampak ya, yang hijau. Yang putih itu yang terdampak. Jadi kita lihat mayoritas daerah di Indonesia, dan kita bisa lihat tempat kita masing-masing di mana itu ya. Itu kan kabupaten-kabupaten itu ya, kabupaten-kabupaten. Ya, jadi nyaris ya pokoknya sebagian besar terdampak. Ya. Pulau Jawa, Bali itu tidak ada kabupaten yang tidak terdampak. Artinya di sana selalu ada COVID-19. Ya, hanya sedikit yang tidak terdampak. Ya, jadi kita tahu bahwa situasi epidemiologi Indonesia itu ya jelas berisiko tinggi ya, karena sebagian besar terdampak itu. Yang putih-putih itu terdampak, yang hijau itu yang tidak. Baik, terus lanjut. Ya, ini tingkat penularan makin ke merah berarti makin tinggi tingkat penularannya. Ya, jadi kita lihat itu. Jadi tempat kita di mana kita bisa lihat. Ya, kita ini berada di kabupaten mana tinggal lihat aja. Ya, itu yang merah itu berarti yang paling tinggi tingkat penularannya. Ya. Malah Jawa Timur ini Pak, ini pada tanggal 2 Juli ya, tanggal 2 Juli ya. Jawa Timur malah lebih bagus ya daripada Jawa Tengah, lihat. Meskipun kelihatannya Jawa Timur angkanya tertinggi, tetapi kalau kita lihat angka itu artinya jumlah kasusnya tertinggi, tetapi kalau kita lihat tingkat penularannya di masyarakat lebih baik daripada Jawa Tengah. Ya, lebih baik daripada Jawa Barat.
Ya, lebih baik daripada Kalimantan Timur. Coba kita lihat tuh merah itu Kalimantan Timur. Papua itu ya, itu ada 1 kabupaten, ada 2 kabupaten yang merah. Nah, ya. Nah, jadi kita bisa lihat masing-masing. Ya, tapi pada umumnya bahwa sebagian besar masih kuning, orange, kuning dan merah ya, berarti itu berisiko masih ya, kecuali yang hijau itu lumayan. Terus lanjut. Nah, ini ya. Ini yang kita sebut kurva epidemik dan bilangan reproduksi efektif tadi. Kita lihat ya, kita lihat mungkin enggak usah grafiknya aja, kita lihat tabel itu ya. Itu di sana ada RT median, itu artinya tingkat penularan. Itu nanti Indonesia itu diramalkan, ini ramalan ya, prediksi. Ya, sampai Agustus itu nilainya stabil tapi di atas 1 terus. 1,1 itu ya. 1,1. Padahal kan tadi saya WHO dan Bappenas kan mengatakan disebut terkendali kalau di bawah 1 selama 14 hari berturut-turut. Tapi kita lihat ini sampai Agustus itu di atas 1 terus, 1,1 terus ya. Nah, jadi artinya Indonesia ini nanti sampai jangka waktu yang cukup panjang itu berisiko. Ya, tidak terkendali. Ya, kita lihat itu. Ya. Kan kita harapannya kan di bawah 1, tapi ternyata prediksinya tidak. Ya, lanjut. Nah, ini kondisi Jawa Timur sampai tanggal 4 Juli. Nah, justru Jawa Timur ada perbaikan tuh ya. 3 hari terakhir tanggal 2 sampai 4 Juli itu sudah di bawah 1. Tapi karena masih 3 hari berarti belum terkendali. Karena terkendali dikatakan tadi kalau 14 hari berturut-turut. Itu kriteria WHO maupun Bappenas ya. Nah, itu ya, tapi kalau lihat Indonesia tadi secara umum ya, kita lihat bahwa sampai Agustus itu masih di atas 1,1 ya. Terus lanjut. Nah, ini provinsi-provinsi dilihat dari yang mana yang berhasil, mana yang belum, dan mana yang sudah ya. Yang sudah ini cuma NTT, Jambi, dan Bangka Belitung. Ini provinsi loh ya, bukan, karena provinsi itu belum tentu menggambarkan apa yang ada di kabupaten. Ya, karena masing-masing kan ada kabupatennya yang bisa aja secara provinsi memang sudah berhasil, tapi dari segi kabupaten kota belum tentu ya. Tapi secara umum ya, provinsi 3 ini berhasil. Dari 34 provinsi, 3 sudah cukup berhasil. Kasusnya sudah turun tuh ya, ada naik, puncak, kemudian turun. Jadi hijau. Lanjut. Nah, ini yang kuning ya, gambar kuningnya hampir berhasil. Ya, hampir berhasil ini ada Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Bengkulu, Papua Barat, Gorontalo, ya, dan seterusnya ya, itu di sana kelihatan. Nah, mana yang belum berhasil? Yang merah. Lanjut. Nah, ini yang merah ya. Ini Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, termasuk Jatim ya. Saya kan berada di Jatim nih ya. Jawa Timur masih naik terus. Nah, jadi kita tahu nanti kita lihat masing-masing. Kita berada di mana? Kalau yang berada di hijau 3 provinsi tadi rada lega. Meskipun kabupatennya belum tentu ya, tetapi kita di provinsi agak lega ya. Tetapi kalau yang kuning dan yang merah seperti ini, itu menunjukkan bahwa daerah-daerah kita masih berisiko. Hati-hati membawa anak-anak kita jalan-jalan keluar. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kita bisa lihat daerahnya. Terus lanjut. Nah, ini ya, ini kasus positif berdasarkan umur. Ya, jadi yang saya merah, saya kasih kotak merah adalah yang di bawah 5 tahun ya. Jadi anak-anak kita yang berusia dini. Ya, jadi kasusnya ya, jadi yang 0 sampai 1 tahun, yang laki-laki maupun perempuan sama ini, sama persentasenya sama, masing-masing 1% ya. Jadi artinya mereka yang balita ya, anak-anak usia dini kita itu kalau di jumlah 2% yang mengalami mengalami kasus positif, tertular, terinfeksi, 2% tuh. Nah, itu angka yang cukup tinggi sesungguhnya, karena di luar negeri sesungguhnya anak-anak usia dini itu sangat kecil persentasenya untuk tertular. Tapi di Indonesia tinggi. Ya, ini 2% ini. Ya, itu angka yang tinggi.
Ya, mengapa kok bisa tinggi? Padahal sebetulnya anak-anak usia dini itu seharusnya secara normatif, ya, secara normal itu dia lebih daya tahan tubuhnya lebih baik, ya, karena dia pertama, apalagi kalau dia mendapatkan ASI, ya, eksklusif, maka antibodi dari ibunya akan ada di anak-anaknya tadi, ya, kalau menyusui eksklusifnya bagus dan seterusnya, ya. Nah, itu di luar begitu, angkanya kecil, tapi di kita tinggi, ya. Nah, terus lanjut. Ya, jadi anak ini angka kematiannya. Indonesia coba bandingkan dengan Cina, ya. China itu yang benderanya merah dengan bintang-bintang itu hanya 0,15% yang meninggal. Di Amerika meskipun kasusnya tinggi tapi anak-anak hanya 0,15%. Indonesia 1,6%. 10 kali lipat dibandingkan kedua negara itu. Padahal dua negara yang angka kematiannya tinggi, kematiannya tinggi dan dan kasusnya tinggi, tetapi persentase kematian anak rendah. Indonesia 10 kali lipat. Nah, itu kita harus hati-hati berarti, ya, waspada dengan anak-anak kita. Lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini data sampai tanggal 2 Juli. Ya, sampai tanggal 2 Juli. Yaitu mereka yang berumur di antara 0 sampai 5 tahun, ya, kematiannya adalah 2,4%. Ini adalah angka yang tinggi. Ya, jadi CFR-nya 2,4%. Hampir sama dengan mereka yang berumur 31 sampai 45 tahun. Lebih tinggi malah. Lebih tinggi dari anak-anak yang berumur 6 sampai 17 remaja dan dewasa muda, ya, 18-30 itu. Remaja sampai dewasa muda. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak kita, ya, anak-anak usia dini itu sangat berisiko untuk meninggal ketika dia tertular COVID-19. Lihat, ya. Nah, kalau yang lansia di atas 60 tahun wajar. Karena memang yang berisiko tinggi di dunia itu sebetulnya lansia, ya. Lansia itu ya di antara yang 60 tahun ke atas, ya. Kemudian mereka yang punya komorbid, punya penyakit penyerta, diabetes, hipertensi dan sebagainya. Dan ibu hamil. Ya, anak-anak sebetulnya tidak termasuk risiko tinggi. Tapi di Indonesia angkanya tinggi. Nah, itu yang harus kita waspadai. Ya, lanjut. Ya, ini Jawa Timur. Ini Jawa Timur. Jawa Timur, ya, tadi Indonesia tadi. Ini khusus Jawa Timur karena saya berada di Jawa Timur, saya menunjukkan kondisi Jawa Timur, ya. Jadi yang sebelah kanan itu case fatality rate itu anak yang berumur 0 sampai 9 tahun. Ya, jadi bukan PAUD saja, ya, jadi termasuk anak sekolah yang di atas 5 tahun sampai 9 tahun. Itu total case fatality rate-nya adalah 3%. Itu angka yang tinggi. Ya, jauh lebih tinggi daripada angka global, dari angka dunia, daripada angka-angka di negara-negara lain. Ya, seharusnya tidak boleh. Seharusnya makin muda case fatality rate, jadi case fatality rate artinya angka kematian kasus itu makin rendah. Tapi di Indonesia malah aneh, ya, justru anak-anak kembali lagi meningkat. Nah, ini, ya, jadi perhatian kita ini. Lanjut. Nah, ini kita lihat, ya, bahwa jadi sekarang ada istilah baru menurut keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru, ya, yaitu bahwa istilah OTG, ODP, PDP itu sudah diganti, ya. Sekarang kan para Bapak Ibu kan sudah familiar dengan kata PDP, ODP, OTG, ya, meskipun mungkin tidak ngerti definisinya, ya, tapi kan istilahnya familiar. Tapi sekarang sudah diganti dengan KMK yang terbaru, jadi keputusan Menteri yang terbaru. OTG itu kita sebut sebagai kontak erat. Kalau PDP
ya, ada probable, ada suspek. Probable itu yang gejalanya sangat berat, ya. Kemudian ada yang sampai meninggal, PDP yang meninggal, yang tidak sempat di tes swabnya, itu kita sebut probable, ya. Tapi yang sedang dan ringan kita sebut suspek. Kemudian ODP juga kita sebut suspek, ya. Nah, tapi yang penting OTG itu kan orang tanpa gejala. Yang penting bahwa mereka yang positif itu sebagian besar disumbang oleh mereka yang OTG, yaitu 42%. Ya. Jadi artinya di sekitar kita ini banyak orang-orang yang kita tidak tahu dia positif tapi tanpa gejala. Itu yang berbahaya justru. Yang kalau dengan gejala kita tahu, kita akan menghindar. Ada orang batuk-batuk kita menghindar. Tapi kalau mereka yang tanpa gejala, kita datangi. Terus anak-anak kita misalnya ya tiba-tiba memeluk entah temannya, entah orang lain, ya, atau tantenya sendiri. Padahal kita tidak tahu bahwa tante itu, ya, apakah positif atau tidak, ya, karena dia tidak dengan gejala. Nah, jadi hati-hati. Mungkin Dok, mengingatkan waktunya. 10.25 ya. Waduh, masih panjang Dok. Ya, enggak apa. Jadi kita harus hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita yang tanpa gejala tetapi sungguhnya dia sangat menular. Ya, karena dirinya saja juga nggak tahu kalau dia menular, ya. Terus lanjut. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ini contoh ya. Ini Jawa Timur aja sebagai contoh. Ini setiap minggu daerah itu berubah-ubah. Yang merah itu yang sangat berisiko tinggi, ya. Jadi warna itu ada 4, merah, orange, kuning, hijau. Di Jawa Timur pernah ada yang hijau 1, 4 minggu yang lalu, 5 minggu yang lalu, yaitu Kota Madiun. Sekarang sudah jadi kuning. Ya, ini ya. Itu 8-14 Juni, kemudian 15-21 Juni ya, sampai dengan terakhir 29 sampai 5 Juli. Anda lihat ya, berubah terus setiap minggu. Yang tadinya daerah itu kuning bisa jadi orange, menjelek. Yang orange jadi merah, dan seterusnya. Jadi artinya apa? Daerah kita, katakanlah kalau kita hari ini kita sebut kuning, minggu depan bisa saja menjadi merah. Jadi masih terus berubah. Kenapa? Karena pergerakan orang antar daerah masih terus berlangsung. Jadi itu artinya sebetulnya selama di suatu daerah itu, misalnya di suatu provinsi masih ada yang merah, kita jangan merasa senang kalau daerah kita saat ini kuning atau saat ini hijau. Karena bisa suatu saat minggu depan bisa kembali jadi merah atau itu, ya. Karena orang bergerak terus dari tempat ke tempat. Jadi kalau kain itu melunturi kain lain di dalam satu bak itu. Nah, jadi selama masih ada yang merah atau orange, sebetulnya provinsi itu tidak aman. Atau Indonesia sebetulnya tidak aman selama masih ada yang merah atau yang orange. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut aja terus. Lanjut lagi terus. Nah, ya, ini kelihatan ya tentang kepatuhan mematuhi protokol kesehatan nih, kedisiplinan mematuhi. Sampai tanggal 26 Juni ketika ada survei ini, kita lihat yang tidak pakai masker itu, ya, yang sebelah kiri itu tidak pakai masker, itu tinggi ya. Misalnya pasar tradisional yang tidak pakai masker lebih dari 50%, bayangkan. Ya. Nanti tempat-tempat lain gitu, tempat makan 43,31% tidak pakai masker. Padahal kalau masih ada 1 orang saja tidak pakai masker di satu tempat, dia bisa nulari semua orang yang ada di sekitarnya. Apalagi sekarang ada WHO mengatakan hati-hati dengan tempat tertutup karena penularan tidak hanya melalui droplet, tapi bisa melalui udara di tempat tertutup. Hati-hati. Jadi kalau ada orang yang tidak disiplin, tidak menerapkan physical distancing, tidak pakai masker, ya, tidak cuci tangan, hati-hati. Ya, makanya kenapa kita ini masih bergerak terus angkanya? Kenapa? Karena banyak orang tidak disiplin. Ya, lanjut. Terus. Nah, ini ya. Jadi anak usia dini, apakah betul tidak rentan terhadap COVID-19? Di dunia sebetulnya tidak rentan. Tetapi di Indonesia rentan, susceptible, berisiko tinggi. Ya,
Nah, jadi aneh ini, ya. Gejala yang tidak, jadi sebetulnya gejala-gejala itu juga gitu. Ini tidak sering dilaporkan sebetulnya, ya, pada anak-anak. Tetapi kenyataannya masih ada 4 kasus meninggal nih di suatu negara ya, dari 58 neonatus yang dilahirkan oleh ibu yang terkonfirmasi. Tapi itu wajar karena ibunya terkonfirmasi positif menulari anaknya, karena mungkin begitu melahirkan langsung didekap gitu ya sudah tertular, bisa menimbulkan kematian. Tapi sebetulnya tidak rentan. Nah, tapi kenapa kok di Indonesia bisa rentan? Terus lanjut. Nah, di Indonesia kenapa anak bisa rentan? Karena masalah kesehatan anak di Indonesia ini masih sangat tinggi. Masih banyak BBLR, berat badan lahir, berat bayi lahir rendah, ya, prematur, ya, stunting, itu keliru, stunting, gizi buruk, ada yang kena penyakit infeksi sehingga imunitas anak menurun. Makanya kematian itu tinggi di Indonesia. Dan faktor yang mempengaruhi ini adalah pengetahuan ibu yang rendah, kemauannya jelek, ya, komitmennya tidak ada, lingkungan sosialnya tidak mendukung, kotor, ya, kemudian itu lingkungan fisiknya kotor, lingkungan sosialnya tidak mendukung, ya, kondisi keluarga juga berantakan karena pandemi, ya, karena mereka secara ekonomi menurun, ya, sehingga malah anak-anak itu masalah kesehatannya makin meningkat. Dan itu yang meningkatkan kerentanan terhadap COVID-19. Lanjut. Baik, 3 menit lagi ya. Ya. Nah, jadi ini lanjut saja. Nah, jadi seperti yang sampaikan oleh Mbak Widya tadi, ya. Jadi untuk menjaga kesehatan anak-anak kita di masa adaptasi kebiasaan baru ini, ya beri pengertian pada anak ya tentang virus tadi melalui cerita bacaan maupun cara-cara lain yang fun. Tadi kan Bu Widya kan tadi menyampaikan cara-cara yang fun itu apa aja deh, menggambar ya, pakai pakai alat peraga dan sebagainya ya, nah? Mengajarkan anak mencuci tangan ya minimum 20 detik baik sebelum makan, setelah bermain, setelah ke toilet, ya, dan cara memakai dan melepas masker yang benar, prinsip physical distancing, bagaimana etika bersin dan batuk, tidak menyentuh area wajah sebelum cuci tangan, itu harus betul-betul ditanamkan, ya. Kemudian membersihkan alat bermain setelah dia dipakai, ya, dan sebelum dipakai, dan kebersihan rumah dengan disinfektan. Ya, memantau tumbuh kembang anak secara mandiri, ya, imunisasi tetap harus dilakukan, ya, ya, kemudian ya kelas-kelas balita melalui online dan sebagainya, ya, itu ya, jadi itu harus dilakukan. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Mbak Irni. Mbak Irni. Halo Mbak Irni, bisa dilanjut slide-nya? Mohon maaf Bu, bisa ditunggu karena jaringannya mungkin kurang bagus, jadi sedang proses. Oh ya, ya, stabil lagi, nggak stabil ya. Nah, atau langsung karena ini waktunya sudah ini ya. Nah, nanti ini juga ya pemenuhan asupan gizi seimbang, konsultasi dengan tenaga kesehatan melalui telepon atau online, yang memakai Zoom, memakai yang lain, ya, mencuci tangan sebelum memegang atau mencium anak, ya, membersihkan diri, hilang ya, ya. Nah, jadi prinsipnya, ya, saya langsung aja ke simpulan ya. Jadi kita harus hati-hati ya dengan kondisi yang ada di sekitar kita, karena secara epidemiologi tadi kita lihat bahwa Indonesia itu sama sekali belum aman, belum terkendali. Jadi kita ini sebetulnya belum bisa masuk ke tatanan kehidupan baru ya dengan adaptasi tatanan hidup yang normal dengan adaptasi kebiasaan baru. Itu sama sekali belum cukup. Ya, lanjut aja sampai ke belakang ya. Nanti ini kan bisa di share ke teman-teman peserta nanti. Terus saja simpulan ya. Nah,
Sebelumnya dulu satu halaman sebelum ini, satu slide sebelum ini. Nah ini ya, jadi secara umum COVID-19 belum terkendali, ya sehingga belum aman memasuki adaptasi kebiasaan baru, ya karena kita nganggap kita belum bisa melakukan kegiatan normal lah, ya. Kalau adaptasinya sih nggak apa-apa kita lakukan, tetapi kita jangan beraktivitas seperti biasa, seperti halnya sebelum pandemi. Justru yang harus dipersiapkan saat ini dan ini yang melakukan tentu pemerintah bersama semua stakeholder, ya jadi pemilik pusat-pusat bisnis, pemilik sekolah, ya masjid dan sebagainya, ya. Jadi persiapkan infrastruktur, ya, siapkan protokol kesehatan untuk setiap sektor dan subsektor. Jadi kalau misalnya mall itu bagaimana protokolnya, kalau tempat rekreasi bagaimana protokolnya, restoran bagaimana, sekolah bagaimana, ya harus jelas. Dan itu dipersiapkan sekarang. Jadi belum membuka sekolah sekarang, jangan. Tetapi protokol kesehatannya disiapkan semua, infrastruktur. Regulasi itu artinya aturan-aturan untuk mendisiplinkan warga supaya patuh mematuhi protokol kesehatan. Karena banyak orang yang meremehkan dan melanggar disiplin itu. Tidak pakai masker dan sebagainya. Tadi ada survei tadi menunjukkan bahwa masyarakat tidak patuh. Lanjut, berikutnya. Lanjut. Nah, jadi simpulannya anak usia dini di Indonesia berisiko dan rentan terhadap COVID-19. Karena tadi ada masalah-masalah kesehatan ya. Jadi kenapa kok di angka kita tinggi, angka kematiannya tinggi, angka positifnya tinggi di Indonesia, padahal di luar negeri lebih rendah dari itu. Ya, 10 kali lebih rendah. Kita lebih tinggi 10 kali. Ya, menjaga kesehatan anak usia dini ya di masa menjelang adaptasi kebiasaan baru ini dengan memberikan nutrisi seimbang, mengajarkan pada anak protokol kesehatan dengan cara-cara yang fun tadi, pastikan orang tua bersih saat bersama anak, kebersihan lingkungan dan tetap di rumah, jangan membawa anak jalan-jalan. Ya, kita saking anak-anak merengek pingin kemana pun diturutin saja, itu yang berbahaya. Karena di luar rumah kita tidak tahu siapa yang menjadi penular. Ya. Dan anak-anak rentan, anak-anak Indonesia rentan untuk terkena COVID-19. Peningkatan kesehatan balita, ya, jadi anak usia dini, ya, menjadi tanggung jawab para ibu dan guru, ya, keluarga dan masyarakat dan termasuk para tenaga kesehatan. Saya kira itu yang penting, ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang lain sebetulnya hampir sama dengan punya Bu Widya. Ya, nanti ini bisa saya kira bisa di-share ke para peserta. Saya kira begitu Bu Ati. Matur nuwun. Assalamualaikum.